Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salatu wa tamu taslimi ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Imam Abu Zaid rahimahullah ta'ala beliau mengatakan faslun wa lisyarikati khamsu syara'id. Pembahasan syarikah atau campuran atau namanya bersaham. Berusaha itu ada bikin usaha yang bersaham, yang di situ campur berapa orang. Berarti ada berapa orang itu melakukan satu usaha. Namanya syarikah. Wa hiya lughatan al-ikhtilat. Secara bahasa itu namanya ishtaraka ikhtalata, campur. Kenapa? Karena satu usaha atau satu amalan itu kan campur, di dalamnya ada beberapa orang. Walisyarikati khamsu syara'id. Sahnya akad syarikah itu dengan ada beberapa syarat, ada 5. Berarti sah kita bikin akad syarikah atau bersaham atau kerjasama kalau terlengkap itu ada 5 syarat. Yang pertama, antakuna ala nadhin min ad-darahimi wad-dananir. Syarikah ini harus modal aslinya yang pertama berubah uang. Tidak boleh berubah barang. Berarti kita bikin usaha, setiap orang itu bayar sekian. Berarti modal awal, modal aslinya. Modal awalnya itu apa? Yang pertama, syarat yang pertama, antakuna ala nadhin min ad-darahim. Nadh. Tahu nadh? Nadh itu uang, mata uang. Nah, jadi kalau di bab zakah, zakat perdagangan, katanya fa'in nadbat. Nadbat artinya barang itu semuanya yang dijual itu berubah jadi uang. Kenapa? Karena sudah dijual, dijadikan uang. Itu namanya nadbat, berubah jadi uang. Antakuna ala nadhin. Modal yang pertama itu harusnya itu kan berubah uang. Minad darahimi wad dananir, baik itu kan dirham atau dinar, emas atau perak, atau uang. Uang zaman sekarang, rupiah, dolar, rial, itu semua. Berarti kalau modal awal itu bukan uang, tapi barang, nah, tidak sah. Seperti apa? Saya punya buku, kamu punya baju, orang itu kan punya sembako. Oh, kita gabung itu kan di satu tempat, dijadikan satu toko. Tidak sah. Kenapa? Karena tetap milik setiap orang itu kan masih bisa dipisah. Kenapa? Karena masalahnya kalau orang yang kerja di situ nanti hanya dia jual itu apa? Barang dia sendiri. Berarti barang yang lain itu nggak laku, nggak jalan. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan. Berarti tidak sah kalau berubah barang. Nah, kecuali dalam satu hal. Barang ini dijual secara musya, dijual per persen, ditukar. Kalau uang kan bisa campur. Berarti berapa? Kita mau bikin toko, mau bikin usaha. Modal awal itu berapa? Katanya 100 juta. Berarti saya 50, kamu 50. Uang itu kan diambil, terus dicampur. Kita beli, dari mana ya? Dari uang itu. Berarti uangnya sudah campur. Yang kita pakai ini semuanya itu sebagian dari uang saya, sebagian dari uang kamu. Seperti itu. Kita sewa tempat, kemudian kita bikin dekornya, kita bikin ini, itu semuanya kita beli barang, udah selesai. Nah, tapi kalau kita hanya mengumpulkan barang, saya punya barang, kamu punya barang, itu kan dikumpulkan di satu tempat, tidak sah. Berarti supaya sah itu kan caranya gimana?
dijual. Ah, dijual mana? Oh, dijual terus dijadikan uang? Bukan. Dijual antara kita. Contohnya kalau saya punya kitab. Kitab yang saya punya ini kan harganya 50 juta. Kamu punya baju. Baju itu kan harganya berapa? 50 juta juga. Berarti dijual. Saya menjual separuh dari kitab saya dengan separuh dari baju kamu. Berarti sekarang yang separuh itu mana? Setiap kitab kamu punya separuhnya. Setiap baju yang dari milik kamu itu saya punya berapa? Separuhnya. Separuh yang mana? Belum tentu. Maka di situ sah. Kenapa? Sekarang ketika saya jual, yang saya jual itu barang saya sama barang kamu sama. Kenapa? Karena sekarang kalau rugi, berarti kita rugi berdua. Tapi kalau hanya saya jual, ternyata yang laku itu apa? Kitab. Akhirnya saya bilang, oh kita rugi kenapa? Karena baju kamu itu nggak terjual. Maka hukumnya tidak sah. Kalau hanya barang saja. Kecuali dengan cara yang seperti yang tadi. Separuhnya barang saya itu kan dijual dengan separuh. Nah, tapi separuh yang tidak ditentukan. Oh, separuh ini, bukan. Separuh aja, secara umum, secara musya. Namanya itu kan yang tidak ditentukan. Hukumnya apa? Hukumnya sah di situ. Tapi syarat yang pertama itu kan harus dengan modal yang tidak bisa dipisah. Seperti uang dicampur. Terus uang ini harus syaratnya itu sama. Bukan ini dolar sama rupiah, nggak boleh. Semuanya dolar atau semuanya rupiah. Kenapa? Karena mata uangnya kan beda. Nah, atau dengan kita mulai modal awal itu dengan sesuatu yang bisa dicampur. Seperti apa? Biji-bijian. Oh, saya punya berapa? 5 ton beras. Kamu punya berapa? 5 ton beras. Kita gabung semuanya. Dicampur semuanya, akhirnya jadi satu. Berarti sekarang tidak bisa dipisah. Mana yang punya saya, mana yang punya kamu. Berarti ketika saya jual, yang dijual ini sebagian dari saya, sebagian dari kamu. Itu baru sah juga. Antakuna ala nadhin min ad-darahimi wad-danani. Itu namanya syarikah. Berarti benar-benar itu kan dicampur. Kemudian wa an yattafiqa fil jinsi wan naw'. Uang itu atau modal awal itu harus sama dalam jenisnya, dalam nau'nya. Berarti modal awal itu apa? Uang. Uang itu namanya apa? Jenis uang. Nau'nya itu apa? Rupiah. Dolar. Kalau modal awal itu biji-bijian. Itu apa? Beras. Berarti sama beras juga. Ini beras, ini beras. Maka hukumnya apa? Hukumnya sah. Itu satu jenis, satu macam juga. Tapi kalau beda, seperti yang uang itu, semuanya uang. Tapi ini rupiah, ini dolar. Belum sah. Supaya sah itu harus dijual separuhnya dengan separuhnya ini. Berarti jadi apa? Dicampur modalnya. Berarti saya jual uang ini dengan berapa uang dari kamu itu. Gitu. Atau beras ini dengan beras kamu itu. Bisa. Kemudian katanya wa an yakhlita al-malain. Harta itu yang sudah digabung itu harus dicampur supaya tidak ada yang bisa dipisahkan. Nah, berarti ketika kita jual, ketika kita beli, ketika ada penjualan atau pembelian itu kan diambil dari mana? Dari kedua harta yang dikumpulkan. Tapi kalau enggak, ini saya 50 juta sama 50 juta. Bayar, kamu itu kan bayar berapa? Modal awal itu kan 100 juta. 50 dari saya, 50 dari kamu. Tapi yang 50 saya itu kan saya masih megang sendiri. Nanti apa?
saya beli barang itu dari uang yang saya pegang. Kamu beli barang dari uang yang kamu pegang, itu tidak sah. Harus dicampur dulu. Berarti ketika saya beli, berarti yang saya beli itu bukan hanya uang saya, tapi sebagian dari uang saya, sebagian dari uang kamu. Ketika kamu beli, seperti itu juga. Wa an yakhlita al-malain, itu dua harta itu kan harus dicampur. Kemudian wa an ya'dzana kullu wahid minhuma li sahibihi fi tasarruf. Setiap orang dari orang yang gabung di situ dalam usaha, yang bersaham di situ, harus mengizinkan untuk temannya bisa jual beli. Boleh mengizinkan dia jual beli dalam harta dia sendiri. Nah, kenapa? Karena kita mengumpulkan 100 juta. 50 juta ini kan harta saya sendiri. 50 juta harta kamu sendiri. Saya sendiri tidak boleh pakai uang kamu. Kecuali dengan izin. Ha. Kamu tidak boleh pakai uang saya kecuali dengan izin. Nah, sekarang ketika kita campur uangnya, berarti uang ini sebagian harta saya, sebagian harta kamu. Maka wajib kamu mengizinkan. Nah, itu kalau dua-duanya itu kan mau kerja. Dua-duanya, kita berdua mau kerja di tempat ini. Berarti harus kamu mengizinkan saya. Berarti mewakili saya. Saya mewakili kamu untuk kerja di harta saya. Atau saya izinkan kamu itu kan pakai uang saya itu kan untuk jual beli. Kemudian saya mengizinkan. Saya izinkan atau mewakili kamu untuk apa? Untuk melakukan akad jual beli itu kan dalam harta saya. Boleh. Berarti kalau dua-duanya mau kerja di tempat ini, kita bikin satu usaha, satu toko ini, kemudian kita berdua mau kerja di sini. Berarti harus kamu mengizinkan saya juga wajib mengizinkan kamu. Tapi kalau yang mau kerja hanya satu, kenapa? Ya, satunya bukan ahli, saya nggak ahli, nggak bisa. Berarti siapa yang tidak bisa? Atau saya ahli tapi saya nggak mau kerja di situ. Kenapa? Saya punya usaha sendiri. Berarti yang wajib mengizinkan siapa? Saya. Orang yang tidak kerja. Karena satunya mau kerja di situ. Nah, maka wajib saya mengizinkan. Saya mengizinkan kamu itu kan kerja di uang saya atau harta saya itu. Nah. Tapi kalau dua-duanya nggak mau kerja, kenapa? Kita nggak mau itu, kita sewa orang. Ah, berarti yang diizinkan itu kan orangnya, orang yang mau kerja di situ. Wa an ya'dana kullu wahid minhuma li sahibihi fi tasarruf. Setiap orang dari orang yang ikut syarikah harus mengizinkan untuk temannya kerja di uangnya. Kalau dua-duanya itu mau kerja. Kalau satunya yang mau kerja, satunya nggak mau, berarti yang izinkan itu orang yang tidak mau kerja itu kan mengizinkan orang yang kerja. Kalau dua-duanya tidak, berarti disewakan orang lain, itu yang diwakili. Wa an ya'dana kullu wahidin minhuma li sahibihi fi tasarruf. Wa an yakuna ar-ribhu wal khusranu ala qadri al-mal. Termasuk syarat sahnya syirkah atau syarikah itu atau bersaham, ketika ada keuntungan bagi hasil, keuntungan ini dibagi sesuai apa? Sesuai modal awal, sesuai berapa persen modal kamu. Ketika ada kerugian, berarti kerugian itu kan dibagi sesuai modal. Berarti kalau modal awal kita 50%, 50%. Berarti bagi hasilnya gimana? 50%, 50%. Oh, saya kerja, kamu nggak kerja. Masalah kerja itu beda. Jangan dimasukkan dalam bagian hasil. Orang yang kerja, kita menentukan. Orang yang kerja nanti kan gajinya karena dia kerja. Nah, itu beda. Berarti harus dikeluarkan awal. Dikeluarkan dari awal sebelum dibagi. Kenapa? Masalah apa? Kita mengeluarkan semua kewajiban-kewajiban. Itu apa? Dikeluarkan. Contohnya,
Kalau bagi hasil atau membagikan itu kan keuntungan, contohnya kalau setahun sekali, berarti di akhir tahun. Berarti sebelumnya dikeluarkan. Keluarkan itu apa? Dikeluarkan sewaan tempat. Dikeluarkan itu kan kalau bayar bajak itu dikeluarkan bajaknya. Kemudian itu kan biaya listrik, itu kan dikeluarkan. Kemudian apa lagi? Katanya zakat, dikeluarkan zakat. Oh, ada orang yang kerja, itu orang pegawai kerja, dikeluarkan itu kan gajinya orang itu. Semua pengeluaran itu harus dikeluarkan dulu. Nah, sisanya baru dibagi sesuai modal. Berapa persen di modal awal. Oh, modalnya itu kan gimana? 50%, 50%. Berarti keuntungan ini dibagi sesuai itu. Nah, tidak boleh ada yang lebih. Kenapa? Karena dia kerja, karena dia yang ngelola, karena dia ini, tidak boleh ada kelebihan di situ. Nah, yang mau dikeluarkan dulu. Nah, tapi bagi hasil harus sesuai dengan modal awal. Jadi kalau 50%, 50% harus dibagi seperti itu. Kalau 1/3, 2/3 seperti itu juga sama. Wa an yakuna ar-ribhu wal khusranu ala qadril malaini. Keuntungan dan kerugian sesuai kadar modal awal. Berapa persen? Seperti itu. Kalau ada kerugian, berarti yang rugi dua-duanya. Ruginya gimana? Nanti kan sesuai dengan bagi hasil itu. Setiap berapa bulan, setiap setahun sekali atau 3 bulan sekali, ya sesuai kesepakatan nanti. Masalah itu kan kapan kita bagi hasil, kapan kita membagi keuntungan itu. Mungkin 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali, sesuai itu. Nah, berarti ketika kita mau bagi hasil ini, kita lihat ada keuntungan atau rugi. Berarti tahun ini alhamdulillah itu kan kita untung. Modal awalnya berapa? 100 juta. Ternyata usahanya sekarang itu kan harganya itu semua barang-barang yang ada di dalamnya sama uang yang kita simpan ini sudah 300 juta. Namanya uang itu berapa? Katanya 100 juta. Yang sisanya itu kan apa? Barang atau gimana? Ya, sudah dikeluarkan semua, sudah dikeluarkan biaya-biaya itu yang dikeluarkan. Ini 100 juta dibagi 2. Bagi 2, 50%, 50%. Kemudian kita lanjut. Tahun kedua, melanjutkan perjalanannya seperti itu, perusahanya. Ternyata di tahun kedua itu kan rugi. Artinya rugi itu rugi dari modal asli. Berarti modal asli itu kan berapa? Modal awal itu 100 juta. Ternyata tahun ini karena ada bencana, karena ini, karena itu jalannya itu kan pasarnya nggak bagus, itu rugi. Kita hitung nggak ada keuntungan, malah modal itu kan kurang. Ketika hitung ternyata hanya 80 juta. Berarti kurang berapa? 20 juta. Ya 20 juta itu yang rugi siapa? Dua-duanya. Berarti sekarang modal kamu tinggal 40. Ini modalnya yang tergantung itu kan berapa? 40. Sekarang apa? Mau lanjut dengan modal 40-40, berarti modal jadi 80. Oh enggak, kita harus kembali. Berarti harus ditutup kerugian ini dari keuntungan kemarin. Berarti kamu apa? Nambah berapa? Nambah 10 juta. Ini saya nambah 10 juta. Untuk apa? Mengembalikan modal itu sama aslinya yang awal. Tapi kalau enggak, kita sudah enggak punya uang ini, berarti sekarang jadi modalnya berapa? 80. Nah, berarti putaran kedua ini modalnya kurang. Nah, maka setiap tahun itu seperti itu. Kalau tahun yang kemarin itu kan modalnya itu kan berapa? 100 juta. Tapi karena di akhir tahun
sudah kita dapat keuntungan itu kan 300 juta. Yang 100 juta itu kan uang, yang 200 juta itu berapa? Itu barang. Berarti apa? Sekarang mau dijadikan hanya modalnya itu 100 juta, terus barang ini tuh semuanya termasuk keuntungan, berarti dibagi-bagi? Boleh. Katanya enggak, kita mau barang yang berubah barang itu kan tetap namanya barang itu kan tidak dibagi. Berarti sekarang putaran kedua ini jadi modalnya berapa? 200 juta. Kenapa? Karena modal itu sudah naik. Dulu kan barangnya itu kan 100 juta, sekarang barangnya itu kan harganya 200 juta. Berarti modalnya itu kan sudah lebih besar. Kah seperti itu? Ketika ada rugi, berarti rugi itu kan sesuai per saham itu berapa. Setiap saham itu rugi sesuai dengan modalnya. Contohnya kalau 3 orang. Nah, 3 orang. Yang satu bayar 50. Yang satu bayar 25, yang satu bayar 25. Berarti keuntungan di akhir tahun itu kan dibagi sesuai itu. Yang bayar itu kan 50%, berarti dia itu kan keuntungannya dia 50%. Nah, yang bayarnya itu kan 1/4, keuntungan dia itu kan 1/4. Kalau ada rugi, berarti setiap orang itu rugi sesuai dengan saham dia. Orang yang keuntungannya besar, berarti kerugian dia besar. Oh, saya rugi besar. Kenapa? Karena keuntungan kamu besar juga. Nah, bukan hanya kalau dia untung dia senang, kalau dia rugi itu nggak mau. Nah, sesuai seperti itu. Wa an yakuna ar-ribhu wal khusranu ala qadril malai. Sesuai modal itu, modal awal itu. Kamu bayar berapa persen? Kemudian katanya wali kulli wahid minhuma fasxuha mata sya. Akad syirkah ini namanya akad jaiz. Berarti bisa kapan saja dihentikan. Nah, ternyata kita bikin usaha bersama ini terus jalan. Itu hanya berapa 6 bulan itu kita merasa itu kalau kita tetap jalan seperti itu rugi besar. Hentikan. Atau satu orang itu kan merasa, oh saya nggak bisa, kenapa? Orang ini teman saya itu kan orang yang tidak baik, maka saya mau lepas. Boleh. Wali kulli wahid minhuma fasxuha mata sya. Setiap orang dari orang itu yang bersaham, boleh dia membatalkan. Membatalkan itu apa? Bagian dia sendiri. Kalau kita contohnya, kita berapa orang? Satu orang nggak senang, saya mau lepas, berhenti dulu. Dihitung semua usaha kita ini berapa barangnya, keuntungan yang kita dapat, bagian kamu berapa? Berarti ketika dia bayar itu kita 10 orang. Setiap orang itu kan bayar 10 juta. Berarti kamu bayar berapa? 1/10. Karena orang ini kan mau keluar, berarti kita hitung semuanya dulu. Hitung semuanya. Dikeluarkan bagian dia. Bukan, oh kamu bayar 10 juta, berarti dikembalikan 10 juta. Bukan. Dihitung semua usaha ini. Kenapa? Karena usaha ini kan sudah jadi besar. Dulu kan modal awal itu kan 100 juta. Ini sekarang harganya itu semua barang yang ada itu kan harganya berapa? 500 juta. Berarti 1/10-nya berapa? 50. Artinya kita hitung semuanya 1/10 kamu itu kan berapa? 50 juta. Ada keuntungan, ya itu sama keuntungan. Ya udah selesai. Nanti terus gimana yang kita yang 9 orang ini? Yang 9 orang ini terserah mereka itu kan mau bayar, mau beli bagian dia. Satu orang itu ya udah kita hitung, tapi kita nggak kasihkan barang itu, kita kasih uang. Terus kasih uang dari mana? Kita jual barang, kan? Setiap orang itu bayar. Dibagi-bagi itu, dibagi rata. Kalau ada orang yang mau beli, kalau kita nggak mampu, satu orang, saya beli semuanya. Bagian dia itu, saya mau ngambil semua. Silakan. Berarti orang yang beli ini kan, bagian dia jadi 2.
Kenapa? Karena dia menggantikan orang itu kan dengan membeli bagian dia. Jadi ketika maksudnya itu walikulli wahidin minhuma fasquha mata asya, bukan artinya harus kita hentikan semuanya, enggak. Tapi kalau dua-duanya itu kan mau hentikan, ya udah selesai. Satunya itu saya mau berhenti. Yang satunya lagi itu dia mau berhenti atau tidak. Oh, saya nggak mau berhenti, berarti bayar. Ganti dia. Nah, bagian dia itu kan berapa? Separuhnya. Bayar dia separuh. Terus usaha ini kan jadi milik kamu semua. Berarti bukan artinya kalau dia dua-duanya itu kan mau mau berhenti berarti harus dihentikan semua. Nah, tapi ketika ada orang minta berhenti atau minta dia keluar dari akad syarikat itu boleh. Kapan saja. Berarti kita harus berhenti, menghitung dulu, terus mengeluarkan dia. Itu maksudnya. Walikulli wahidin minhuma fasquha mata sya. Setiap orang itu kan dari orang yang bersaham itu dia membatalkan akad dia sendiri. Akad dia sendiri. Kapan saja mau itu silakan. Dalam keadaan semuanya, baik itu kan rugi atau untung. Dia sekarang saya sudah mau keluar, tapi kita ini rugi, ya berhenti. Bagian kamu berapa? Itu 1/10. Ternyata 1/10 kamu itu kan dulu kamu bayar berapa? 10 juta. Sekarang itu tinggal 5 juta. Oh, saya bayar itu karena kamu minta berhenti sekarang. Kita berhenti sekarang dalam keadaan apa? Ya rugi. Berarti diambil dalam keadaan rugi. Kenapa? Karena belum ada keuntungan. Berarti itu. Walikulli wahidin minhuma fasquha mata sya. Kapan saja itu kan bisa dihentikan. Wa mata mata ahaduhuma batalat. Kalau ada salah satu orang yang bersaham di situ kan meninggal, maka batal akadnya. Selesai. Terus gimana? Kenapa? Karena ketika ada satu orang itu kan meninggal, maka hak ini kan pindah kemana? Ke ahli waris. Ahli waris ini kan belum tentu mereka itu kan setuju dengan akad syarikat itu. Maka yang pertama itu kan batal. Nanti ketika ahli waris itu mau melanjutkan, bikin akad baru. Akad baru sama ahli waris. Oh, tapi kan orang ini, bapaknya ini, orang ini kan ketika dia bayar itu kan dengan satu saham. Satu saham saja. Nah, berarti ketika dia meninggal, anaknya 10. Berarti semua 10 anak itu kan dalam satu saham. Nah, nanti setiap orang bisa bikin akad sendiri. Bisa bikin akad sendiri. Nah, maka setiap orang itu kan, kenapa sekarang itu kan masuk dengan apa? 1/10 dari setengah saham itu. Dari satu saham. Kan usaha ini kan 2 saham. 50%, 50%. Berarti satu saham itu kan berapa? 50%. Satu saham ini dibagi 10. Nah, maka setiap anak itu masuk di saham itu kan dengan bagian dia sendiri. Kalau repot itu, kalau bikin akad itu. Nah, itu bikin akad bahwasanya satu saham itu sudah dibagi 10 untuk siapa? Ahli waris. Nanti siapa berapa itu kan ditulis itu. Maka bikin akad baru. Tapi kalau orangnya nggak mau repot gitu. Apa? Semua ahli waris itu mewakili satu orang. Ya, kalau contohnya kalau dia. Kenapa? Ya, anak yang besar itu kita mewakili kamu itu kan dengan apa? Dengan harta kita semua ini dijadikan kerja sama atau bersaham sama orang itu. Berarti yang jadi saham yang satu saham itu kan kembali satu saham. Kenapa? Karena mereka itu kan mewakili dia itu kan kerja dalam usaha mereka itu kan dengan satu nama. Jadi dihitung satu saham gitu. Wa mata mata ahaduhuma batalat. Kalau ada satu dari orang itu kan yang bersaham itu kan mati, maka akad syarikahnya itu kan berhenti. Nah, berarti kan orang yang masih hidup itu kamu tidak boleh melanjutkan. Artinya berhenti. Kenapa?
Tidak boleh. Kenapa? Karena sekarang hak yang kamu kerja ini bukan haknya orang itu sudah pindah. Berarti harta yang kamu mau kerjakan di situ, mau menjalankan pekerjaannya, orang yang punya itu sudah meninggal, berarti haknya itu sudah pindah ke ahli waris. Kamu tidak boleh kerja di situ kecuali dengan izin ahli waris. Kalau ahli waris itu masih setuju menjalankan, berarti harus bikin akad baru. Akad baru kenapa? Karena mereka itu kan mengizinkan kamu melanjutkan usaha itu. Nah, karena setiap orang itu kan punya hak. Nanti kalau satu dari ahli waris nggak setuju, saya nggak mau, saya mau lepas, terserah sama ahli waris itu. Nah, gimana itu dibayar? Seperti yang tadi, kalau ada orang mau keluar itu berarti dibayar, diganti. Iya, berarti harus ditentukan setiap orang itu kan punya hak dalam usaha ini kan berapa. Contohnya kalau semuanya sama, setiap orang itu kan dapat bagian yang sama. Sama, berarti setiap orang itu kan dapat bersaham itu dengan sesuai dengan haknya. Berarti kalau contohnya kalau ahli waris itu 2 orang, anak laki-laki 1, anak perempuan 1, berarti bagian berapa? 2, 1, gitu. Tapi nanti jadi orang yang syarikat di situ kan jadi berapa? Jadi 3 orang. Ya. Yang 1 orang punya berapa? Setengah. Itu yang syarik yang pertama. Nah, yang kedua itu punya berapa? 2/3 dari setengah. Ya, 2/3 dari setengah. Yang 1 itu dapat hanya punya 1/3 itu kan dari 50%. Gitu. Jadi nanti setiap orang itu yang dari ahli waris itu kan masuk dalam syirka itu kan dengan bagian dia sendiri. Jadi termasuk apa? Jadi namanya syarik baru masuk. Syarik yang baru. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Kalau mau rusak untuk barang atau merusak ini dengan prinsipnya usaha ini tidak merusak barang atau merusak sebenarnya jual belinya itu sehingga merusak aset itu tetap jalan atau ya harus gitu. Nah, ketika orang itu kan berhenti, ya harus berhenti. Dia sudah nggak setuju, nggak mau melanjutkan. Berarti harus kita hitung waktu itu. Harus kita hitung waktu itu kan berapa, terus kita memberikan dia itu bagian dia. Nanti kalau dia enggak, saya nggak mau diganti, saya mau semua barang yang di situ saya mau separuhnya. Berarti orang itu kan mau mengambil apa? Mengambil itu separuh dari usaha. Berarti usaha dibagi 2. Bukan hanya dibayar, diganti dengan uang. Enggak. Contohnya kalau usahanya itu apa? Toko itu apa? Jual baju. Berarti orangnya nggak mau itu. Saya mau dibagi 2. Artinya, ya dibagi 2. Saya ambil setengah dari baju, kamu ambil setengah dari bajunya. Boleh. Kecuali kalau barang itu kalau dibagi 2 itu kan rusak. Nggak bisa. Mesen itu dibagi 2, ya nggak bisa itu. Berarti harus dibagi 2 itu kan dengan apa? Dengan dijual, nggak boleh dipecah. Nah, dibagi 2 kan. Kalau ada yang rusak, tidak boleh. Rusak itu nggak boleh. Walaupun mereka itu kan berdua setuju, nah apa itu, dua-duanya kan keras kepala itu. Jauh tuh, apa mobilnya, potong 2 aja. Haram, nggak boleh. Haram, tidak sah. Kalau hakim tahu, harus menghentikan. Kenapa? Karena namanya mubadir itu nggak ada harganya. Udah. Bagian saham kalau minta bagian
Jadi yang lain itu yang masih syariahnya itu yang lain itu harus memberikan, kalau tidak minta uang harus memberikan uang, harus. Nah, terserah mereka itu kan mau apa. Mau orang ini sudah mau lepas ya. Mau lepas. Dia mau apa? Mau uang. Berarti diberikan uang. Keadaan yang lain tidak punya uang. Nanti dijual sebagian dari itu. Berarti kenapa? Karena kita orang itu kan minta uang. Bagian dia itu kan berapa? Sepertiga. Ayo, atau 1/10. Kita nggak punya uang. Berarti apa? Dijual sebagian. Kalau mereka itu kan tidak mau diberikan 1/10-nya dari barang yang ada. Karena kamu mau berhenti, ini kita mengeluarkan berapa? 1/10 kamu itu kan dari barang yang ada. Kenapa? Karena kamu mau berhenti. Ya udah, ini barangnya 1/10 buat kamu, itu kan ambil. Terserah. Karena 1/10 itu kan milik kamu. Ini hak kamu. Kamu jual sendiri, terserah. Tapi dengan 1/10-nya. Hah? Boleh. Itu termasuk hak dia. Tapi mereka itu nanti boleh mengambil dari orang yang baru. Beli dari orang baru. Nanti namanya syuf'ah datang. Kalau ini dia kalau merasa itu saya menghentikan terus dibagi-bagi itu repot, mungkin saya dapat uang nggak dapat uang gimana, ya udah saya bagian saya itu yang 1/10 saya jual sama orang, boleh, hak kamu itu. Nah, tapi yang syarik-syarik itu semuanya ketika ada orang baru itu boleh ditolak ya. Cara ditolak gimana? Kan saya jual. Nanti kan ada pembahasan namanya syuf'ah. Saya jual. Saya punya berapa? Saya punya 1/10. Maka saya jual ke Ustadz Windra. Berarti ini namanya syarik yang lama. Ustadz Windra kan namanya syarik baru. Kalian nggak setuju? Nah, apa salah? Kalian itu kan tidak boleh nggak setuju. Kamu nggak boleh jual. Kalian mau beli? Silakan. Saya jual. Kalau kalian mau beli. Tapi kalau saya jual, tambah ada informasi, saya nggak bilang sama kalian itu sama sekali itu. Langsung saya jual. Saat saya mau jual itu saya punya 1/10. Berapa itu saya bayar. Mintanya berapa? Mintanya 100 juta. Ya dia setuju, bayar. Setelah saya sudah jual, saya nerima uang, saya sudah serahkan haknya, sudah bikin surat, itu sertifikat, itu serahkan. Oh itu baru kalian itu kan baru tahu. Boleh kamu ngambil dari dia. Ditarik lagi. Ya, maka kalian ini kan semuanya setuju ya. Setuju kita ngambil. Berarti kalian itu kan bayar. Dia beli berapa? Dia beli dengan 100 juta. Maka kalian itu kan harus bayar 100 juta. Tapi dia bayar mahal. Terserah. Kalian mau bayar atau tidak. Dia bayar dengan harga yang mahal atau dia waktu beli, dia beli murah. Kenapa? Karena saya mau lepas saja, sudah bayar berapa? Harganya itu kan 1/10, harganya 100 juta. Tapi saya jual karena saya sudah bosan ini, nggak usah itu mau, udah 70 juta aja. Jadi dia beli murah. Tapi ketika kalian mau tarik, dia minta 100 juta, nggak bisa. Berarti saham yang dia beli itu kalian bisa tarik dengan pilihan dia itu kan yang benar itu berapa? Ya 70. Tapi ini harganya, nah, kamu beli berapa? 70. Kita bayar 70. Gitu. Hah? Bukan itu. Kalau kalian sudah tahu, walaupun mereka tahu, tapi tidak setuju dengan jual, boleh, yang itu kan dibeli. Iya. Tapi kalau kalian tekan tahu dia mau jual. Karena mungkin tahu, kita setuju. Kenapa? Karena mungkin kalau kalian bilang, kita beli 1/10-nya, saya nggak jual. Kenapa? Karena mungkin terjadi masalah. Kenapa saya keluar? Karena mungkin terjadi masalah. Ketika kalian itu nawarin saya jual, saya nggak mau.
Atau kalian nggak setuju, oh, kita nggak mau beli dari dia. Kenapa? Kalau kita mau beli itu kan dia naikkan harganya, dibiar sampai dia jual dulu. Dia jual baru datang, kita tarik. Tapi itu kan ada pembahasannya. Soal kita bahas itu. Namanya syuf'ah. Ya. Syuf'ah. Sama. Sama. Yang diambil itu kamu beli bagian saya itu kan berapa? Baik itu kan murah atau mahal, sama. Kalau harga itu satu saham itu atau yang sepersepuluh itu kan saham ini harganya itu kan 100 juta. Kamu beli 50. Berarti kamu diganti berapa? 50. Nah, hanya kamu diganti rugi, diganti uang kamu aja. Tapi sahamnya ditarik. Nah, kamu beli dengan berapa? 150 juta. Kalian mau ambil, bayar. Orang itu bayar. Kenapa? Saya bayar 150. Itu ada buktinya, itu ada. Ya udah. Kalau kalian mau itu ambil dengan berapa? Dengan 150 gitu. Kan saya punya saham. Saya jual ke Ustadz Mindra. Nah, berarti saya jual saham saya itu kan untuk Ustadz itu kan 150 juta. Padahal harganya itu berapa? 100 juta. Nah, tapi saya jual mahal gitu. Kalian sekarang mau tarik lagi, saham itu mau ditarik, ya silakan. Berarti ganti harga yang dia bayar. Bisa. Dalam dua keadaannya itu kalian itu kan bisa menang, bisa rugi, bisa mungkin itu jadi apa? Jadi permainan juga. Nah, supaya saya itu kan jual dengan mahal, saya jual sama orang dulu. Setuju? Nanti keuntungan berapa? 50 juta, ya 20 setengah-setengah. Ya, bisa. Nah. Kalau yang batal tadi sih, kan kalau salah dengan dua jalan, dua terus yang nanti meninggalkan batal ya. Ya. Itu batal. Akad yang awal itu batal, berarti harus berhenti. Kemudian ini nanti kan ada ahli waris. Ahli waris. Nah, kalau yang satu orang ini beli dikasihkan langsung. Nah, ditanya mau lanjut atau tidak. Ahli waris katanya kita nggak mau lanjut. Terserah sama yang awal itu. Nah, terserah. Kamu sekarang ini ahli waris nggak mau lanjut. Berarti apa? Kamu mau beli saham mereka itu? Silakan. Nah, kenapa? Oh, sudah. Kalian nggak mau lanjut, saya bayar harga itu. Saham babak kalian ini harganya berapa? Harganya 100 juta. Ini saya ganti 100 juta. Sudah. Jadi sekarang itu kan semuanya milik kamu. Katanya enggak, anaknya itu mau melanjutkan. Ya udah lanjut. Tapi dengan akad baru. Antara pemilik yang lama sama pemilik yang baru ini, ahli waris itu. Karena separuhnya itu sekarang dulu kan punya bapaknya, sekarang sudah pindah, pemiliknya itu kan sudah pindah ke ahli waris, berarti haknya sudah pindah ke ahli waris. Kamu sendiri tidak boleh melanjutkan usaha sampai kamu tahu ini ahli waris mau melanjutkan atau tidak. Tapi kalau enggak, saya tetap lanjut, nggak boleh. Kenapa? Karena sekarang kamu kerja di harta orang yang kamu belum dapat izinnya. Kalau kan bahkan beli, karena ahli warisnya kurang bisa gitu. Kalau aku putuskan misalnya beli dan bisa. Terserah mau apa, mereka kan bisa. Nanti ahli waris ini mau apa? Kita nggak mau minta harganya, kita mau ngambil separuh itu asli dari barangnya. Terserah mereka.
Kenapa? Itu kan setengah dari barang yang ada di usaha ini kan milik mereka ya. Oh, kita nggak mau jual, kita mau minta separuhnya, ya udah separuhnya. Tapi dengan barang yang bisa dipisah, yang bisa diambil separuhnya. Yang tidak bisa dijual terus dibagi harganya. Iya, harga pasarnya. Harga pasarnya dengan keadaan seperti itu. Ya, karena kalau semuanya sudah setuju dengan harga itu, silakan. Semuanya setuju. Ini karena contohnya mesin ini karena sudah lama dipakai itu. Kalau sekarang harganya berapa? Katanya mesin ini kan sekarang harganya 20 juta. Tapi mana? Nggak ada orang mau beli dengan 20 juta. Kenapa? Ya kalau kita mau jual berarti harus nunggu lama. Berarti gimana? Setuju kita nurunkan harganya? Boleh. Udah. Duanya sepakat. Masalah. Ya. Nanti dia boleh minta ini karena mesin kita ini kita nggak jual. Kenapa? Karena harganya masih, atau orang nggak mau beli dengan harga 20 juta. Harganya itu kan 20 juta. Tapi saya sekarang membutuhkan uang. Berapa? 5 juta. Terserah. Saya contohnya, berarti saya dapat berapa dari mesin ini? Kan 10 juta. Setengahnya untuk teman, setengahnya untuk saya. Berarti 10 juta, 10 juta. Saya butuhkan berapa? 5 juta. Saya bilang itu, saya pinjam dari uang kamu itu kan 5 juta, terus kalau dijual, diambil dari itu. Kan boleh masalahnya. Tapi kalau saya enggak, ini saya nggak bisa nunggu. Maka mesin ini saya setuju dijual dengan berapa? 10 juta. Berapa? Kalau seperti itu, nanti yang mau beli silakan. Nggak ada yang mau beli, tapi orang temen itu mau beli, berarti bayar dia 5 juta. Udah selesai. Nah. Karena belum tentu itu kan dia melahirkan atau enggak. Iya. Berarti ketika sapi ini melahirkan kita jual terus dibagi. Kenapa? Karena benar itu sudah melahirkan. Nah, berarti kalau ini anak pertama buat kamu, anak kedua buat kita. Terus kalau setelah anak pertama itu mati sapinya, terus iya gitu nggak boleh, nggak boleh. Kemudian itu belum tentu itu setiap tahun dia melahirkan, walaupun setuju. Ketika yang pertama itu diberikan hak yang asli, setelahnya kamu mau hibahkan, mau setuju dengan apa itu silakan. Contohnya, ini berarti ketika sapi ini melahirkan, berarti kita jual, kemudian dibagi harganya setengah-setengah, boleh situ. Ketika melahirkan ini, saya ya udah bagian saya hibahkan buat kamu. Silakan. Ya. Tapi bukan namanya syarikah itu, bukan namanya syarikah. Kadang
Kadang namanya, nah bukan muzarah. Muzarah itu kan tanaman. Nggak masuk. Muzarah itu tanaman. Kan toko ada hasilnya juga. Kan ada nanti itu kan ada namanya kirab itu ada. Tapi kirab kan